Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video cerita kelompok kami. Hari ini kami bakal ngajak kalian melihat bagaimana matematika yang kita pelajari ternyata ada di sekitar kita, serta berguna banget buat kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kalian kepikiran kalau matematika itu berada di sekitar kita? Nah, biar makin seru ngebuktiinnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Wasil, bisa dipanggil Wasil. Dan saya Vicky Ainur Rohma, bisa dipanggil Vicky. Dan saya Husnut Takia, bisa dipanggil Takia. Di video kali ini kami bertiga bakal membawa kalian menjelajahi 5 cerita pendek yang seru. Mulai dari misteri harga jajan di kantin, mengukur tinggi tiang listrik, laju perubahan suhu kelas, peluang menang ujian koperasi, sampai menghitung jarak terdekat ke kelas. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk simak videonya. Cerita pertama yaitu tentang algebra. Kita mulai dari tempat favorit semua siswa kalau jam istirahat tiba. Di manakah itu? Yap, di kantin sekolah. Ya, tadi total jajanmu habis berapa? Aku habis 6.500 Wasil, kalau kamu sendiri habis berapa? Kalau aku habis 11.000 Kia. Tapi tunggu deh. Tadi kita lupa nanya harga satuan gorengan sama es tehnya gak sih? Ibu kantinnya langsung sebut totalnya aja karena tadi lagi ramai banget. Oh iya, bener juga. Duh, gimana ya cara tahu harga per bijinya? Masa kita harus balik lagi buat nanya ke ibu kantin? Kan kasihan ibunya lagi repot melayani banyak pembeli. Apakah teman-teman pernah mengalami situasi seperti kita? Membeli beberapa barang sekaligus tetapi lupa menanyakan harga satuannya. Tenang, matematika punya solusinya. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep SPLDV. Langkah pertama, kita harus mengubah cerita nyata ke bentuk matematika. Kita misalkan G adalah gorengan dan E adalah es teh. Nah, aku membeli 3 gorengan dan 2 es teh. Maka bentuk matematikanya yaitu 3G ditambah 2E sama dengan 11.000. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, Kia membeli 2 gorengan dan 1 es teh. Maka bentuk matematikanya yaitu 2G ditambah 1E sama dengan 6.500. Ini untuk persamaan yang kedua. Dari persamaan tersebut, kita ambil persamaan yang kedua untuk menemukan harga satuan es teh. Kita memilih persamaan yang kedua karena ada variabel E sendirian atau memiliki koefisien 1. Kemudian, karena kita mencari nilai E sendirian, maka untuk persamaan kedua tersebut, yaitu 2G ditambah E sama dengan 6.500, kita kurangi nilai yang di ruas kanan dan ruas kiri dengan 2G untuk menghasilkan nilai E sendirian. Sehingga menghasilkan 2G ditambah E min 2G sama dengan 6.500 min 2G. Karena kita menginginkan nilai E sendirian, maka kita sederhanakan nilai di ruas kiri dengan variabel yang sama, yaitu 2G dikurangi 2G, nilainya 0, sehingga tinggal nilai E. Kemudian, untuk nilai di ruas kanan, itu nilainya tetap. Karena di ruas kanan tidak bisa kita operasikan sebab ada salah satu nilai yang tidak ada variabelnya atau konstanta. Sehingga kita menemukan nilai E yaitu E sama dengan 6.500 min 2G. Langkah berikutnya, kita substitusikan nilai E-nya ke persamaan 1 untuk mencari nilai satuan gorengan, di mana persamaan 1 yaitu 3G ditambah 2E sama dengan 11.000. Kemudian, kita masukkan nilai E yang sudah kita dapatkan tadi ke persamaan 1 menjadi 3G ditambah 2 dikali 6.500 min 2G sama dengan 11.000. Kemudian, kita operasikan dulu untuk 2 kali 6.500 yang hasilnya 13.000 dan 2 kali min 2G yang hasilnya min 4G. Sehingga hasil persamaannya menjadi 3G ditambah 13.000 min 4G sama dengan 11.000. Setelah itu, kita kelompokkan angka yang memiliki variabel yang sama, yaitu
3G min 4G ditambah 13.000 sama dengan 11.000. Lalu kita sederhanakan 3G min 4G sehingga hasilnya yaitu min G ditambah 13.000 sama dengan 11.000. Karena kita mencari nilai G-nya sendirian, maka kita kurangi ruas kanan dan ruas kirinya dengan 13.000 sehingga menjadi min G ditambah 13.000 dikurangi 13.000 sama dengan 11.000 dikurangi 13.000. Perlu kalian ingat bahwa min G itu sama dengan min 1G. Karena koefisiennya 1, maka tidak perlu ditulis. Nah, tetapi agar mempermudah perhitungan kita tulis saja. Menjadi min 1G sama dengan 13.000 dikurangi 13.000. Hasilnya 0. Sehingga tinggal nilai min 1G di ruas kiri. Kemudian, nilai di ruas kanan kita kurangi juga dengan 13.000. Sehingga hasilnya min 2.000. Karena untuk nilai harga itu tidak mungkin bernilai negatif, maka kita jadikan bentuk positif. Karena tadi untuk koefisien G adalah 1, maka kita pindah ke ruas kanan untuk nilai koefisien min 1 menjadi pembagi dari min 2000. Sehingga nilai G sama dengan min 2000 dibagi 1 adalah 2000. Jadi, harga satu buah gorengannya adalah 2000. Karena kita sudah menemukan nilai satuan gorengannya yaitu 2000, langkah terakhir untuk mencari harga satuan es tehnya, kita substitusikan nilai G sama dengan 2000 ini ke persamaan nilai E yang kita buat di awal tadi, yaitu E sama dengan 6500 dikurangi 2G. Karena tadi nilai G yaitu 2000, maka kita substitusikan 2G yaitu 2 dikali 2000. Sehingga menjadi 6500 dikurangi 2 dikali 2000 yaitu min 4000. Sehingga E sama dengan 6500 dikurangi 4000. Maka kita temukan nilai dari satu gelas es tehnya yaitu 2500. Jadi hasil akhirnya adalah harga satu buah dari gorengannya yaitu 2000 dan harga satu gelas es tehnya yaitu 2500. Wah, keren banget. Jadi sekarang kita tahu kalau harga satu gorengan itu 2000 dan satu gelas es teh harganya 2500. Betul Kia, ternyata matematika itu seru ya kalau dibawa ke dunia nyata. Gak hanya soal hafalan rumus saja. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV bukan sekedar dirumus saja, tapi sangat membantu kita dalam menghitung transaksi sehari-hari secara cepat dan tepat. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya. Beranjak dari serunya matematika di kantin, sekarang kita geser sedikit ke pinggir jalan di dekat sekolah untuk cerita yang kedua, yaitu tentang trigonometri. Wah, tinggi banget ya tiang listrik ini. Kira-kira berapa meter ya tingginya Takia? Kenapa emangnya Vicky? Kamu tumben banget berdiri merenung sambil nengok-nengok ke atas gitu. Ini Kia, aku penasaran saja sama tingginya tiang listrik ini. Tapi masa iya kita harus nekat manjat buat membawa penggaris atau meteran ke atas sana? Kan bahaya banget, bisa kesetrum. Ya nggak perlu manjat dong Vicky. Kita bisa kok menghitung tingginya itu dengan mudah pakai ilmu trigonometri loh. Pernahkah kamu penasaran dengan tinggi sebuah benda yang tidak bisa kamu ukur secara langsung di dunia nyata? Tenang, ada cara matematisnya. Jadi gini Vicky, dalam trigonometri itu ada 3 perbandingan utama. Nah, yang pertama ada sin, yang kedua ada cos, dan yang ketiga ada tan. Nah, untuk kasus kita ini, kita menggunakan tan karena kita tahu sudut pandang kita ke puncak tiang dan jarak kita ke tiangnya. Maka dari itu, kita perlu mencari tahu jarak kita ke tiangnya dan juga sudut pandang kita ke puncak tiang terlebih dahulu. Jadi nanti berbentuk segitiga siku-siku.
Dalam trigonometri segitiga siku-siku, kita bisa memakai perbandingan tan theta sama dengan depan per samping, atau tinggi tiang dibagi dengan jarak posisi kita berdiri. Oke Vicky, sekarang kamu ukur terlebih dahulu deh jarak antara kamu ke tiangnya dan juga sudut pandang kamu ke puncak tiang. Oke, kalau gitu aku coba ukur ya. Setelah aku ukur, jarak posisiku berdiri ke tiang listrik ini adalah 10 meter, dan melihat sudut pandangku ke puncak tiang menggunakan kilometer HP adalah 60 derajat. Nah, tinggal kita masukkan data tersebut ke dalam rumusnya. Seperti yang aku jelaskan tadi, kita menggunakan tan theta sama dengan depan per samping. Di sini, tan theta itu sudut pandangku ke puncak yang sudah Vicky ukur tadi, yaitu tan 60 derajat. Depan itu sebagai tinggi yang belum kita ketahui, dan samping sebagai jarak posisiku ke tiang listrik, yaitu 10 meter. Tinggal kita masukkan deh angkanya ke dalam rumus, yaitu tan 60 derajat sama dengan tinggi yang belum kita ketahui per 10 meter. Tujuan kita kan mau mencari nilai tinggi, jadi kita perlu mengisolasi variabel tinggi itu sendirian. Nah, berarti tinggi sama dengan tan 60 derajat dikali sisi samping. Terus kenapa kok tiba-tiba menjadi perkalian? Karena dalam matematika, ketika kita memindahkan sesuatu melewati tanda sama dengan, maka operasinya itu berubah menjadi kebalikan. Di sini yang awalnya pembagian, maka berubah menjadi perkalian. Maka tinggi sama dengan 10 dikali tan 60 derajat. Karena nilai tan 60 derajat adalah akar 3, maka kita ubah ke bentuk desimalnya, yaitu menjadi 1,73. Maka yang awalnya 10 dikali tan 60 derajat sekarang menjadi tinggi sama dengan 10 kali 1,73 sama dengan 17,3. Maka kita dapatkan hasil akhir tingginya adalah 17,3 meter. Wah, untung banget ya dihitung terlebih dahulu pakai rumus trigonometri. Betul Vicky, karena matematika itu kan selalu ada di mana-mana, bahkan di tiang listrik yang kita lihat setiap hari. Itulah penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Beranjak dari serunya mengukur tiang listrik, sekarang kita masuk ke area kantin untuk cerita yang ketiga, yaitu geometri. Aduh, gawat ya, bel masuk kelas sudah bunyi. Mana kita masih di kantin lagi, sedangkan kelas kita ada di ujung seberang sana pula. Wah, iya bener Fik. Kalau kita jalan santai lewat koridor pinggir lapangan yang muter dan berbelok menyudut ini, pasti kita telat dan pasti dihukum guru. Terus gimana dong Kia? Masa iya kita harus pasrah dihukum? Ada cara lain nggak? Biar kita bisa sampai kelas lebih cepat. Tenang dulu Fik, kita bisa kok tahu rute tercepat dan menghitung jarak terpendeknya dengan mudah pakai konsep jarak titik ke titik. Pernahkah kamu penasaran bagaimana cara menghitung jarak terdekat dari satu titik ke titik lainnya di dalam sebuah area? Tenang, ada cara matematisnya. Jadi gini Fik, dalam geometri, materi jarak titik ke titik mengajarkan kalau jarak terpendek itu didapat dengan menarik garis lurus langsung tanpa berbelok-belok. Nah, posisi kantin tempat kita berdiri ini, belokan koridor, dan kelas kita itu sebenarnya membentuk sebuah segitiga siku-siku di atas tenda sekolah loh. Oh, jadi gitu. Bentar. Coba lihat papan dena sekolah di dinding kantin ini. Di sini tertulis skala panjang koridor dari kantin ke belokan itu 30 meter.
Terus dibelokkan ke kelas kita 40 meter. Berarti itu 2 sisi tegak segitiga ya. Betul sekali. Di sini, karena lintasan koridor yang berbelok itu membentuk sudut siku-siku dan rute potong kompas kita lewat tengah lapangan itu membentuk garis miring, maka secara otomatis posisi kita ini membentuk segitiga siku-siku. Dalam matematika, untuk mencari panjang sisi miring pada segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, pas banget. Karena kita sudah tahu angka dari Dena itu, kita tinggal masukkan datanya ke dalam teorema Pythagoras. Rumusnya adalah C sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. C di sini adalah jarak terpendek atau jarak yang kita cari nantinya antara kantin tempat kita berdiri ini ke kelas. Dan A pangkat 2 plus B pangkat 2 adalah kedua sisi koridor. Terus tinggal kita masukkan deh angka yang sudah diketahui tadi. Jadi C sama dengan akar 30 pangkat 2 plus 40 pangkat 2. Hasilnya adalah C sama dengan akar 900 plus 1600. Lalu kita jumlahkan, maka menjadi C sama dengan akar 2500. Nah, akar dari 2500 adalah 50. Jadi, jarak terpendek kalau kita lari memotong lapangan langsung ke kelas itu cuma 50 meter. Kalau lewat koridor kan totalnya 30 tambah 40 sama dengan 70 meter. Berarti lewat tengah lapangan menghemat jalan sampai 20 meter dong. Wow. Keren banget. Kita bisa tahu rute paling efektif lewat hitungan matematika. Makanya Vicky, yuk buruan lari lewat lapangan. Karena matematika itu beneran hidup dan membantu kita mengambil keputusan cepat di kehidupan sehari-hari, bahkan saat takut telat. Selepas dari hitung-hitungan mencari jarak terdekat, sekarang kita masuk ke cerita keempat, yaitu kalkulus. Aku duduk di bangku dan melihat Wasil sambil kipas-kipas kegerahan dan bolak-balik melirik termometer yang terpasang di dinding kelas. Duh, panas banget hari ini. Dari tadi aku perhatiin termometer di dinding itu angkanya naik terus. Tadi pas jam 7 pagi suhunya baru 20 derajat Celcius. Lah, sekarang baru jam 11 siang aja udah menyentuh suhu 28 derajat Celcius aja nih. Berubah dari pagi sampai siang. Tapi kamu tahu nggak sih, laju kecepatan perubahan suhunya itu sebenarnya bisa kita hitung secara pasti loh. Hah? Memangnya bisa dihitung? Pakai rumus apa itu, Vicky? Pakai rumus kalkulus, lebih tepatnya konsep keturunan. Pernah nggak sih kamu ngerasa perubahan suhu kelas terus naik setiap jamnya? Jadi gini Sil, suhu kelas kita dari pagi sampai siang bisa dinyatakan sebagai fungsi T dalam kurung T, di mana T adalah suhu dalam derajat Celcius dan T dalam kurung adalah waktu dalam jam sejak pagi. Nah, kalau fungsi T dalam kurung T itu kita turunkan, kita bakal dapat turunan pertama yang dilambangkan T aksen T. Angka T aksen T ini yang menunjukkan seberapa cepat suhu kelas berubah setiap jamnya. Cara penyelesaiannya seperti ini. Langkah pertama, kita menggunakan keturunan T dalam kurung T untuk T aksen T. T dalam kurung T sama dengan T pangkat 2 tambah 2T tambah 20. T aksen T sama dengan 2T tambah 2. Kedua, kita menggunakan rumus substitusi T sama dengan 2 ke T aksen T. Kita tinggal masukin angka 2 ke variabel T yang ada di fungsi turunan tadi. Angka 2 ini maksudnya jam kedua atau jam 9 paginya. T aksen dalam kurung 2 sama dengan 2 dalam kurung 2 tambah 2. 2 kali 2 hasilnya 4 tambah 2.
4 tambah 2 hasilnya 6 derajat Celcius per jamnya. Langkah ketiga, kita hitung hasil akhirnya. 2 kali 2 kan 2 kali 2 hasilnya 4, ditambah 2 menjadi 6. Jadi ketahuan kan pas jam 9 pagi itu kecepatan dan kenaikan suhu di kelas tuh 6 derajat Celcius. Pantesan makin siang makin panas. Ternyata suhu derajat per jamnya makin naik ya. Betul banget, Sil. Dan karena hasilnya positif, berarti suhu kelasnya memang sedang naik pada saat itu. Jadi, konsep turunan dalam kalkulus bukan cuma ada di buku saja, tapi bisa menjelaskan fenomena nyata yang terjadi di dalam sekitar kita setiap hari. Itulah penerapan turunan dalam kalkulus di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Lepas dari serunya menghitung laju suhu kelas pakai kalkulus, sekarang kita masuk ke cerita terakhir, yaitu statistika dan peluang. Sekarang waktunya jam istirahat. Aku sama Wasil mampir ke koperasi sekolah buat beli alat tulis kelas matematika. Pas lagi mau bayar di kasir, ibu penjaga koperasi yang ramah itu langsung menyetorkan sebuah kotak kaca transparan berisi gulungan kertas warna-warni. Nah, Kia, karena total belanjaanmu sudah di atas 20.000, kamu berhak mengambil satu kupon undian. Oh iya, Kia, aku mau kasih tahu dulu. Di dalam kotak ini semuanya ada 20 kupon. Di antara 20 kupon ini ada 4 kupon yang diskonnya 50% dan ada 2 kupon alat tulis gratis. Wah, asyik banget, Bu. Sil, aku berharap banget bisa dapat salah satu kupon itu dalam sekali ambil. Tapi, masa aku harus nebak-nebak aja? Kira-kira seberapa besar ya peluangku buat menang? Nggak perlu ditebak kayak gitu, Ki. Kita bisa hitung kok nilainya pakai matematika. Tepatnya, konsep kejadian saling lepas. Ah, kejadian saling lepas. Dari permasalahan tersebut, kita bisa selesaikan menggunakan konsep kejadian saling lepas. Langkah pertama, kita harus ubah dulu permasalahannya ke bentuk matematika. Lalu, kita misalkan dulu variabel kejadian dari permasalahan ini, di mana variabel A adalah kejadian dapat kupon diskon 50% dan variabel B adalah kejadian dapat kupon alat tulis gratis. Kemudian, dari permasalahan tersebut, kita misalkan untuk total seluruh kuponnya ada 20. Juga kupon diskon 50%-nya ada 4 buah dan kupon alat tulis gratisnya ada 2 buah. Maka, kita tulis ke bentuk matematikanya menjadi NS sama dengan 20, di mana NS itu adalah total seluruh kupon yang ada di dalam kotak. Kemudian NA sama dengan 4, di mana NA ini adalah jumlah kejadian untuk mendapatkan kupon diskon 50%. Kemudian NB sama dengan 2, di mana NB di sini adalah jumlah untuk mendapatkan kupon alat tulis gratis. Selanjutnya, dari permasalahan ini, kita gunakan rumus dasar peluang dulu untuk mencari nilai peluang di masing-masing kejadian terlebih dahulu, di mana rumus dasarnya yaitu PX sama dengan NX dibagi NS, di mana variabel X dalam rumus ini adalah kejadian yang ingin kita hitung. Langkah berikutnya, kita cari nilai peluang di kejadian A, di mana kupon diskon 50% ada 4 kupon dari total 20 kupon. Maka ketika kita mengoperasikan ke dalam rumus dasar peluang tersebut, yaitu menjadi PA sama dengan NA dibagi NS, yang mana hasilnya adalah 4/20. Kemudian kita cari juga nilai peluang kejadian B, di mana kupon alat tulis gratis ada 2 kupon dari total 20 kupon. Maka ketika kita mengoperasikan ke rumus dasar peluang tersebut menjadi PB sama dengan NB
dibagi NS, yang mana hasilnya adalah 2/20. Langkah berikutnya, kita hitung peluang gabungan kejadian A dan B. Karena kedua kejadian ini tidak saling beririsan atau disebut kejadian saling lepas, maka untuk rumusnya kita tinggal jumlahkan saja. Sehingga untuk rumusnya yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kemudian kita masukkan nilai peluang kejadian A dan peluang kejadian B yang sudah kita dapatkan tadi ke rumus, sehingga menjadi P kejadian A atau B sama dengan 4/20 ditambah 2/20. Karena penyebutnya di sini sama-sama 20, maka kita operasikan dulu angka pembilang di atasnya, yaitu 4 ditambah 2 yang hasilnya adalah 6. Sehingga hasil pecahannya yaitu menjadi 6/20. Kemudian kita sederhanakan nilai pecahan 6/20 tersebut. Karena nilai pecahan ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita bagi ruas atas dan ruas bawahnya dengan dibagi 2, yaitu 6 dibagi 2 nilainya adalah 3, dan 20 dibagi 2 nilainya adalah 10. Maka kita menemukan nilai pecahannya yaitu 3/10. Langkah terakhir, kita ubah pecahan 3/10 tersebut ke bentuk persen dengan mengalihkannya dengan 100%, sehingga hasilnya adalah 30%. Jadi hasil akhir dari peluang mendapatkan diskon 50% atau kupon alat tulis gratisnya adalah 30%. Wah, jadi peluang aku buat dapetin kupon diskon atau alat tulis gratis itu sebesar 30%. Lumayan juga ya peluangnya. Betul sekali Takia. Ayo sekarang silakan dimasukkan tangannya, lalu diambil satu kupon ya. Bismillah, aku ambil satu ya, Bu. Hore, pas aku buka, aku mendapatkan kupon yang diskonnya 50% dong, Sil. Wah, selamat Kia. Nah, itulah kegunaan memahami konsep peluang kejadian saling lepas jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kelima materi matematika yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari setelah kita menjelajahi berbagai cerita pendek yang seru tadi. Mulai dari misteri harga jajan di kantin, mengukur tinggi tiang listrik tanpa perlu memanjat, menghitung perubahan suhu, melihat peluang kupon di koperasi, sampai mencari jarak terdekat ke kelas. Ternyata matematika itu nggak semenakutkan dan sekaku yang kita kira ya. Ilmu ini beneran hidup, ada di sekitar kita, dan selalu membantu kita mengambil keputusan setiap hari. Semoga video cerita kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah keseruan kalian dalam belajar matematika. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton video kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.